Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, berjuta-juta rahmat yang sampai saat ini masih kita rasakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga syafaat beliau sampai kepada umatnya yang berusaha setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwati fillah, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang begitu hebat menjadikan tantangan hidup kita semakin berat, mengalihkan fokus manusia kepada dunia virtual. Belum lagi COVID-19 yang memaksa manusia memindahkan sebagian aktivitasnya ke dalam dunia virtual. Pandemi ini memberikan efek khawatir terhadap orang tua tentang pengaruh buruk dunia virtual, pengikisan moral, minimnya akhlak, dan pergaulan bebas karena berbagai akses sangat mudah diakses oleh anak-anak. Ditambah lagi berbagai macam aplikasi games yang berlomba merebut perhatian anak-anak dunia, bahkan sampai pada orang dewasa. HP, gadget yang menjadi pintu masuk ke dunia virtual layaknya sebuah pisau, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bisa untuk memotong sayur, bisa juga untuk melukai lawan. Sebenarnya, orang tua tidak perlu khawatir tentang perkembangan zaman yang begitu hebat dan mengguritanya kebutuhan akan akses dunia virtual yang terjadi saat ini. Jika orang tua telah membimbing dan membekali anak-anaknya dengan Al-Quran, dengan ilmu agama yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada umatnya, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dan jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka kuncinya adalah membekali putra dan putri tercinta dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun dahsyatnya pengaruh dunia luar maupun dunia virtual tidak akan mampu merusak ataupun mempengaruhi anak-anak generasi Al-Quran. Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, dan mereka selalu mengisi hari-hari mereka dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan segala isi Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Ikhwah wa akhwati fillah, ketika orang tua mengeluarkan uang berjuta-juta untuk menyekolahkan anaknya di sekolah asing yang tidak mengajarkan ilmu agama dan jauh dari Al-Quran, maka pada hari di mana anak lari dari orang tuanya, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Abasa ayat 34 dan 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu bapaknya. Quran surah Abasa ayat 34 dan 35. Tetapi, jika orang tua mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran, mereka tidak akan pergi dari orang tuanya, mereka tidak akan lari, mereka tidak akan meninggalkan orang tuanya. Justru mereka akan mencari orang tuanya dan memakaikan mahkota kehormatan untuk kedua orang tuanya. Ikhwah wa akhwati fillah, generasi Al-Quran terbentuk dari lingkungan yang hebat. Bagaimana agar sebuah generasi menjadi hebat? Maka kuncinya adalah sejak kecil dilatih dan dididik untuk dekat dengan Zat yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan untuk membaca dan menghafal ayat-ayat maha benar. Setiap pagi diajak dan diajarkan untuk menyebut dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan Al-Quran sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Menanamkan rasa cinta pada Al-Quran dan mengajarkannya dengan penuh cinta. Kita patut mensyukuri sebagai umat muslim memiliki pedoman yang sangat sempurna dan terjaga ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran. Ikhwah wa akhwati fillah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peradaban Islam ini dimotori oleh para sahabat yang mampu membentangkan sayap mulai dari Andalusia, Maghribi, Mesir hingga India. Para sahabat merupakan hamba yang sangat taat dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika Allah memerintahkan suatu perintah dalam Al-Quran, maka mereka segera mengerjakannya. Dan sebaliknya, jika Allah memerintahkan suatu larangan dalam Al-Quran, maka mereka segera meninggalkannya. Sami'na wa ata'na. Ikhwah wa akhwati fillah, generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu generasi untuk melihat nasib masa depan sebuah peradaban. Bapak Insinyur Soekarno rahimahullah pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru.
dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Karena jatuh bangunnya dan maju mundurnya sebuah peradaban umat Islam sangat tergantung dengan jauh dekatnya umat dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Jika benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya akan cerdas dan gemilang. Generasi Al-Quran adalah generasi gemilang. Generasi yang mampu menjadi pionir dalam segala aspek kehidupan dunia, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Al-Quran akan menuntun kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah penyelamat umat. Generasi Al-Quran adalah generasi gemilang yang menjadi kebanggaan umat Islam. Amanah menjaga sebuah peradaban manusia tertancap di bahu para generasi Al-Quran. Bangkitlah para pejuang Quran. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.